Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita menerima Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan memperhatikan kesaksian kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah saudara sekalian kesaksian kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Setiap minggu setelah Pentakosta, kita merayakan Minggu Trinitas. Dalam semua agama, termasuk juga agama Kristen atau gereja, ada paham atau ajaran yang sulit dijelaskan. Dijelaskan dengan cara atau model seperti apapun, tetap saja itu tidak jelas. Selalu ada hal-hal yang tidak jelas. Sehingga juga dapat dikatakan bahwa ada paham atau ajaran yang tidak masuk akal karena tidak jelas tadi itu. Itu di semua agama, juga di agama Kristen atau gereja. Nah, di agama Kristen atau gereja, salah satu paham atau ajaran yang tidak jelas, tidak bisa dijelaskan sejelas-jelasnya, sehingga juga sering disebut tidak masuk akal. Salah satunya adalah Trinitas. Allah yang esa tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, karena tidak bisa dijelaskan, tidak pernah ada orang yang bisa menjelaskan memuaskan. Maka cara paling baik adalah memakai simbol, selalu direnungkan. Memakai simbol untuk direnungkan atau kita merenungkan, dan untuk itu kita menciptakan simbol atau membutuhkan simbol. Nah, kekristenan mempunyai simbol yang tidak populer di kalangan GKJ karena GKJ itu berasal dari gereja di Eropa sebelah barat. Sementara simbol ini itu lebih populer, sangat populer di gereja Eropa sebelah timur. Kita tahu bahwa gereja itu gereja awal dulu, kemudian dalam perjalanan sejarahnya itu terpisah jadi dua karena berbeda tradisi. Satu berpusat di Roma, yang satu itu berpusat di Konstantinopel, Istanbul sekarang. Nah, yang berpusat di Roma terus sampai sekarang. Yang berpusat di Konstantinopel setelah kemudian
jatuh ke Ottoman. Nah, kekristenan itu menyebarnya ke Eropa Timur. Gereja Ortodoks namanya. Di Belanda, Prancis, Jerman dan sebagainya, itu di Eropa Barat. Sementara itu gereja Katolik yang kemudian pecah lagi menjadi gereja Protestan juga, GKJ, gereja Protestan. Sementara yang di timur gereja Ortodoks. Nah, simbol ini sebenarnya simbol sangat kuno, populer di gereja Ortodoks, yaitu ini. Ketika ada seorang teman pendeta Belanda bertanya kepada saya, Bung Pujo, ini di ikon itu populer di gereja Ortodoks, Rusia, Bulgaria, Rumania, populer di sana. Di ikon itu ada gambar ini. Ini artinya apa? Nah, saya sendiri juga tidak tahu karena memang tidak ada tradisi itu. Saya mengatakan pada dia, yang saya tahu ini populer di teman-teman atau saudara-saudara kita beragama Buddha, ini populer di agama Buddha, tapi Kristen kok rasanya tidak. Tapi kemudian saya bertanya pada teman saya yang berasal dari gereja Ortodoks, nah saudara sekalian, inilah simbol dari ajaran atau paham Kristen yang tadi saya sebut tidak bisa dijelaskan itu. Dua jari yang menyatu itu adalah simbol Yesus, Allah sejati, manusia sejati. Allah sejati, manusia sejati menjadi satu dalam diri Yesus. Penjelasannya seperti apa? Tidak bisa dijelaskan. Konsili di Nicea menyebutnya itu seperti minyak seperti dua cairan yang berbeda, tidak menyatu tapi tidak terpisah. Kalau minyak dengan tanah itu terpisah. Kalau sirup dengan kalau minyak dengan air itu terpisah. Kalau sirup dengan air itu menyatu. Nah, keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus itu seperti apa? Tidak menyatu tapi tidak terpisah. Lah terus piye ya ngono kuwi? Artinya tidak bisa dijelaskan. Ini yang dua. Yang tiga ini Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi ini simbol Yesus yang Allah sejati dan manusia sejati, dan yang ini adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, Bapa, Putra, Roh Kudus itu juga tidak bisa dijelaskan seperti apa. Oleh sebab itu yang bisa adalah direnungkan. Dengan kata lain kita masuk dalam doa. Dengan merenungkan, melihat simbol itu, kemudian merenungkannya, terus meresapkannya, kontemplasi, masuk ke meditasi dalam doa. Memang saudara sekalian ada yang menjelaskan, berusaha untuk menjelaskan. Di lingkungan GKJ ini setidak-tidaknya ada 3 model penjelasan yang berbeda-beda. Ada yang menjelaskan dengan mengandaikan atau mengumpamakan, membandingkan. Contohnya begini. Setiap hari kita melihat matahari. Matahari itu ada bendanya, ada sinarnya, ada panasnya. Berapa matahari? 1 saja. Tetapi benda itu matahari, panas ini matahari, sinar ini matahari. Mataharinya hanya 1. Telur. Ada yang disebut dalam bahasa Jawa cangkangnya. Ada putihnya, ada kuningnya. Berapa telur? 1. Tapi ada cangkang, ada kuning, ada putih. Hanya putih bukan telur.
Hanya kuning bukan telur, hanya cangkang bukan telur. Itu penjelasan yang pertama. Tetapi toh tetap saja masa Allah dibandingkan dengan benda. Ini kan benda. Sementara Allah bukan benda. Oleh sebab itu juga tidak bisa memuaskan. Ada penjelasan yang kedua, yaitu karya Allah. Allah itu sekutu bagi umatnya. Bahwa Allah itu sekutu bagi umatnya dapat dinikmati, dapat dirasakan, dapat dipahami dari karyanya. Karya Allah yang menunjukkan bahwa ia adalah sekutu, membelani umatnya. Nah, Allah adalah Bapa, nampak dari karyanya yang menciptakan dan memelihara alam. Allah adalah Putra, dari karyanya menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Allah adalah Roh Kudus, dari karyanya yang membimbing, menyempurnakan umatnya. Tetapi toh ini tidak memuaskan. Tetap saja ada yang bisa membantahnya. Lalu ada penjelasan yang ketiga, yaitu kala. Allah disebut Bapa, dikenal sebagai Bapa pada masa atau kala zaman Israel kuno. Disebut Bapa. Allah dikenal disebut Bapa dalam zaman Yesus Kristus, sejarawi dalam kehidupan Yesus Kristus. Allah dikenal, dipahami Roh Kudus dalam zaman Pentakosta dan seterusnya. Tiga penjelasan berbeda-beda dan tidak pernah ada yang memuaskan. Saudara sekalian, Allah itu memang misteri ya. Yang paling tepat memang tidak bisa dijelaskan. Sehingga orang Jawa menyebutnya dengan baik, saya kira ya. Gusti Allah iki kepiye to? Gusti Allah itu seperti apa to? Tan kena kinaya ngopo. Tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dibicarakan sebenarnya. Tan kena kinaya ngopo. Adoh tanpa wangenan. Dia itu jauh tak bertepi, tidak ada ukurannya. Cedak tanpa senggolan, tetapi dia juga dekat sekali, tetapi tidak bersentuhan dengan kita. Ia begitu jauh dari surga yang tidak bisa diukur berapa jauhnya. Tetapi ia begitu dekat karena ia tinggal dalam hati kita dan tak tersentuh oleh tubuh ragawi kita. Allah tan kena kinaya ngopo. Lalu, nah karena itu adalah misteri, rahasia. Ora iso dikapak-kapake, ora iso dipikir. Dinggo rembugan malah saya suwe saya bingungke. Begitu dijelaskan makin lama justru makin tidak jelas. Lalu mari masuklah dalam doa. Aku mengasihimu. Meskipun aku belum melihatmu, meskipun aku tidak melihatmu, aku mengasihimu. Dan ingin terus mengasihimu. Ingin semakin tumbuh mengasihimu. Mengasihimu secara sempurna. Tidak dibicarakan saja Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi dirasakan kasih-Nya, sehingga kita juga tumbuh dalam cinta, dalam kasih kepadanya.
Aku mencintaimu dan terus ingin mencintaimu, semakin mencintaimu secara sempurna. Amin.